Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku kelas 10. Pada hari ini kita mulai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kenapa ada MPLS? PLS ini atau pengenalan lingkungan sekolah ini, Anda diharuskan lebih mengenal lingkungan sekolah dan apa tujuan sekolah. Yang pertama, Anda mengenal mengenai karakter seorang pelajar. Yang kedua, Anda lebih meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, Anda mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, Anda memiliki nilai-nilai positif seperti disiplin, beribadah atau berakhlak mulia, jujur, dan bergotong royong. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di sini Bapak akan mengulas sedikit mengenai karakter yang diminta oleh sekolah dan oleh perusahaan ataupun negara pemerintah adalah Anda memiliki rasa jujur, disiplin, berbudi pekerti yang baik, ya, juga memiliki sifat anti korupsi. Kenapa ini penting? Karena anti korupsi ini juga adalah bagian dari karakter. Terbayang oleh Anda bagaimana di media massa, baik di televisi atau di koran, banyak pejabat-pejabat tinggi negara yang ditangkap karena korupsi. Itu kurang baik karakternya. Jadi generasi muda masa depan, yaitu Anda sekalian, diharapkan jauh dari sikap korupsi. Bagaimana suatu negara akan hancur kalau rakyatnya atau pejabatnya korupsi. Dalam sejarah ada badan perdagangan milik Belanda, yaitu VOC. Itu badan perdagangan yang kaya raya, yang besar, tapi hancur karena korupsi di dalamnya. Itu bagian dari korupsi. Anak-anakku yang Bapak cintai, dalam di SMK ini jauh dari SMA. SMK untuk saat ini di atas SMA. Jadi terima kasih kalian memilih SMK. Bagaimanapun juga, karena SMK ini Bapak juga bertanggung jawab bersama Bapak Ibu guru, Anda harus berpendidikan minimal SLA. Kenapa lebih tinggi SMK? Karena SMK ini memiliki ada istilah pendidikan vokasi, yaitu Anda bisa magang nanti kelak setelah lulus, bisa magang ke negara-negara Eropa ataupun ke negara-negara Asia dengan biaya dari pemerintah, ataupun Anda bisa meneruskan kuliah biaya dari pemerintah. Intinya Anda harus berprestasi. Prestasi di sini ada akademik, ada non-akademik. Prestasi akademik, Anda tahu nilai-nilai bagus. Kalau prestasi non-akademik, ekskul Anda berprestasi minimal kabupaten. Misalkan silat, ada yang senang bulu tangkis, volleyball, sepak bola, silakan kembangkan oleh Anda. Itu nilai non-akademik, Anda ada beasiswanya. Karena apa? SMK Pelita Alisan juga pernah juara ke-1 se-Kabupaten Sumedang, juara 3 se-Provinsi Jawa Barat bidang volleyball. Itu prestasi-prestasi yang diraih oleh kakak-kakak tingkat kalian. Mudah-mudahan Anda pun bisa meneruskan prestasi, bahkan melebihi prestasi dari kakak-kakak tingkat kalian. Itu salah satu hal prestasi non akademik. Bapak tidak panjang lebar, mohon maaf
kita bisa secara online. Kenapa? Karena Anda tahu sekarang masih PPKM darurat. Insya Allah kalau PPKM setelah ditutup atau dihilangkan lagi, kita mulai pembelajaran atau PTM tatap muka, kita mulai di sekolah. Ya, kita mulai pembelajaran di sekolah seperti biasa. Setelah Anda juga nanti akan dilakukan vaksinasi, ya, karena kelas 11 dan 12 akan masa-masa sekarang ini akan mulai divaksinasi. Bapak harapkan tetap jaga kesehatan, semoga kalian tetap sehat, juga semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita yang akan datang. Bapak ulas lagi bahwa SMK ini jauh di atas SMA. SMK nanti Anda setelah lulus tidak hanya diberi selembar ijazah, tapi Anda juga akan dilengkapi ijazah atau sertifikat kemampuan kompetensi masing-masing. Itu yang lebih penting. Misalkan Anda masuk ke perusahaan, akan dilihat hanya ijazah itu sebagai tambahan, tapi nilai kompetensi Anda yang dilihat. Berapa praktek Anda? Karena yang menilai kompetensi itu bukan guru, tapi perusahaan-perusahaan yang didatangkan oleh sekolah, diundang oleh sekolah ke sekolah untuk menguji kelas 12 sebelum lulus. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 dengan ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.